Saudara, kalau ibu-ibu sedang kumpul, itu biasanya mesti rame. Soalnya sudah biasa. Kalau rame itu biasa bagi ibu-ibu. Soalnya apa, saudara? Kalau di rumah itu ketekan, jadi dikeluarkan di luar. Makanya kalau saya kumpul sama ibu-ibu ini, wah, paling asik. Dan biasanya, saudara, kita merasa di dalam kehidupan ini, selalu, ibu-ibu itu selalu, belum sudah punya image, punya pendapat, punya perasaan, selalu buat kalah-kalahan. Ayo, jujur, betul enggak? Hah? Ibu-ibu ini, perempuan ini selalu merasa dibuat kalah-kalahan enggak? Hah? Iya dah. Nah itu makanya. Makanya terus terang, gereja-gereja pun lebih banyak ibu perempuan daripada laki. Kenapa? Karena perempuan ini yang selalu merasa tertekan, selalu cari pertolongan. Dan Yesus yang mau tahu. Suami tidak pernah mau tahu. Tapi Yesus mau tahu. Makanya itu saya selalu katakan, wah nanti di surga ini jumlah perempuannya berapa ya? Saya bilang, banyak sekali. Tapi siang ini kita belajar, saudara. Coba perhatikan, ada beberapa hal yang kita harus pelajari dan saudara harus simak. Supaya jangan sampai ketinggalan. Rugi nanti. Kita belajar di dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16. Mulai ayat yang ke-9. Ada beberapa hal yang kita harus pelajari dan ini benar-benar sangat berguna. Markus pasal 16. Mulai ayat yang ke-9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Sampai di sini. Saudara, ada beberapa hal yang saudara harus perhatikan. Sekarang saya tanya dan saudara kita belajar sebab gini, saudara. Kalau di gereja itu tidak boleh tanya jawab, ini nanti kacau. Kalau di persekutuan gini ini bebas. Kita boleh duduk seenaknya, ya toh? Dan kita boleh bertanya. Coba saudara perhatikan. Mengapa rasul-rasul 11 murid ini? Ayat 14 perhatikan. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Jadi, yang sebetulnya tidak percaya tentang hal kebangkitan Yesus ini, orang banyak atau orang yang 11 itu? Hah?
Orang yang 11 itu rasul-rasul. Nah, mengapa ke-11 rasul ini tidak percaya kalau Yesus itu bangkit? Padahal sudah Maria dan 2 orang lihat, tapi tetap mereka tidak percaya. Mengapa? Ini saya kasih gambaran sedikit, saudara. Kalau saudara punya anak, anaknya beberapa, kemudian ada sesuatu terjadi kepada bapaknya, kira-kira yang diberitahukan segala sesuatu kepada anaknya oleh orang tuanya itu anak yang paling dekat atau anak yang paling tidak dekat? Paling dekat. Nah, kemudian kalau anaknya merasa paling dekat ini dengar dari orang lain, dari adiknya atau kakaknya yang tidak dekat menurut perasaan anak yang dekat itu, anak yang disayang itu, kira-kira dia percaya enggak? Mengapa? Karena dia merasa papa pasti ngomong sama saya lebih dulu. Hal ini perhatikan, hati-hati saudara. Karena ternyata hal ini menjadi jerat bagi rasul-rasul murid Tuhan Yesus yang 11. Dan Tuhan Yesus berkata, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ini saudara. Dan ini menjadi jerat bagi setiap orang Kristen yang sudah melayani Tuhan. Kalau dia dekat Tuhan, dia bertobat, dia percaya, lalu dia merasa dekat Tuhan, lalu punya karunia, lalu melayani, lalu saudara jadi pengurus. Contohnya, ini pengurus Women Neglu. Kalau ada apa-apa tentang Women Neglu, orang lain, ketuanya sudah ngomong sama orang lain, belum sama pengurusnya. Pengurusnya sakit hati enggak? Kenapa ngomong sama orang lain? Enggak, sama kita dulu. Betul enggak? Saudara tahu, Yesus melihat hati atau pikiran. Mengapa Yesus menemui Maria Magdalena lebih dahulu? Mengapa tidak menemui Yohanes yang dikatakan murid yang dikasihi? Mengapa tidak menemui Petrus? Yang Yesus berkata di atas batu karang ini aku akan mendirikan sidang jemaatku. Mengapa Maria Magdalena? Saudara tahu, Yesus mau memberikan pengajaran dan peringatan dan pengertian. Jangan merasa dirimu kalau kamu dipilih menjadi rasul, menjadi pelayan, menjadi orang yang berkarunia. Jangan merasa bahwa itu karena kamu sudah dekat sama Yesus. Tapi itu adalah anugerah Allah. Kita kerap kali saudara, dengan dipilihnya kita menjadi pengurus, kita berkarunia, kita menjadi hamba Tuhan, kita menjadi pelayan Tuhan. Menjadikan satu kebanggaan. Hati-hati saudara. Ini salah satu bukti. Sekarang saya tanya, hamba Tuhan yang nyebut dirinya hamba Tuhan, lebih senang datang telat atau datang dulu? Hah? Loh, hamba Tuhan lebih senang datangnya dulu, terus kemudian lihat jemaat yang datang, atau dia datangnya agak telat? Hah? Hamba Tuhannya senang telat. Kenapa? Lebih-lebih kadang-kadang bilang apa? Mulai dulu. Nanti kalau sudah nyanyi aku tak datang. Loh, ini nama hamba Tuhan sudah berubah jadi apa? Udah merek ini. Mereknya sudah jadi terkenal. Hamba Tuhan. Wah, padahal namanya hamba. Hamba itu harusnya melayani. Saudara ini anak Tuhan atau hamba Tuhan? Jemaat ini loh, anak Tuhan atau hamba Tuhan? Anak Tuhan loh. Hamba Tuhannya harusnya. Jadi hambanya datang dulu atau anaknya dulu?
Tapi zaman sekarang kebalik. Anaknya dulu. Bapaknya hamba Tuhannya datang. Karena apa? Merasa aku wakil loh. Lah yang menyebabkan gitu tuh sebetulnya siapa? Anaknya. Sebab ternyata anaknya itu lebih takut sama hamba Tuhan daripada sama bapaknya. Betul enggak? Kalau ada apa-apa, kenapa kamu cari hamba Tuhan kok tak cari Yesus? Bapakmu. Kenapa? Habis, Pak, Bapak kan lebih dekat sama Yesus daripada aku loh. Jadi saudara ini ngakui enggak? Kalau kamu ternyata anaknya itu enggak lebih dekat daripada hambanya. Rugi. Imanmu iman gitu kok. Maka dari itu saudara kita harus menyadari. Yesus memberi peringatan. Yohanes, Petrus, 11 murid tidak ditemui. Dan semuanya tahu kubur kosong. Tahu. Kuburnya kosong. Iya. Tapi di mana Yesus? Tidak ada yang ketemu. Petrus, Yohanes lihat kubur. Oh kosong. Lupa kalau Yesus pernah ngomong. Pulang. Lalu di sini dikatakan mereka sedang murung dan sedih. Siapa yang datang? Maria Magdalena. Perempuan apa laki? Saudara tahu kenapa Yesus milih Maria Magdalena? Karena dia perempuan. Dia penolong. Kalau ada orang yang susah sedih, sedang murung, tugasnya siapa? Penolong. Lah kamu ini siapa? Tapi kamu bilang apa? Kalau susah cari aku. Kalau seneng cari orang lain loh. Betul enggak? Nah, ini salah saudara. Sekarang contohnya bapak. Bapaknya waktu susah, istrinya turut bantu berdoa, menolong sampai akhirnya sukses. Kalau dia sukses mencari orang lain, yang dicari penolong atau laki-laki lain? Kalau sampai ini bapak ini sukses, duitnya banyak, lalu rumahnya banyak, di luar kota punya rumah lagi, dia cari penolong atau cari laki-laki lain? Cari penolong yang lain. Kenapa? Karena penolong yang mula-mula tidak menyadari statusnya sebagai penolong. Karena apa? Dia merasa, aku waktu susah diajak, waktu seneng kok diajak. Karena saudara selalu pikiranmu di status yang susah terus. Salah. Kalau sudah dia sukses, kamu nolongnya juga sukses. Loh. Ini saudara, kita kerap kali tidak bisa keluar dari masalah kita, dari situasi kita. Ini. Padahal kita sebagai seorang penolong, dia berkembang, yang kita tolong sudah berkembang, kita harus di atas terus. Jangan kalau dia sudah naik, kamu di bawah terus. Salah. Maka dari itu, Yesus mengajar. Jangan merasa rendah diri. Kalau engkau ibu-ibu dijadikan penolong, Tuhan melihat hati. Tuhan menemui Maria Magdalena sebab Maria Magdalena tidak terlalu banyak pakai akal, banyak pakai pertimbangan. Tetapi Maria melihat satu kenyataan, dia hadapi dan dia gumulin itu. Ini perlunya saudara. Lihat di dalam kitab Yohanes, kita perhatikan di dalam Yohanes apa yang dilakukan oleh Maria Magdalena ini. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan."
Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Perhatikan, saudara. Maria Magdalena menghadapi satu kenyataan. Dia pada waktu tahu bahwa kuburnya sudah kosong, dia tidak berpikir macam-macam. Dia pokoknya nunggu di situ, dia menangis di situ. Ini loh. Karena apa? Karena Maria ini sudah dibebaskan dari 7 setan. Kira-kira perempuan yang dirasuk setan itu modelnya kayak apa? Kayak setan enggak? Lah, enggak 1, 2, 7. Kira-kira manusia-manusia ini mau kumpul sama dia enggak? Enggak mau dah. Tapi Yesus mau enggak? Yesus berkata apa? Karena kasihnya besar, karena dia dosanya juga besar, maka kasihnya besar. Kalau yang kasihnya sedikit, dosanya rasanya merasa dirinya dosanya sedikit. Ini loh saudara. Maka dari itu saudara harus menyadari, kasihmu kepada Yesus ini bisa konstan enggak? Atau tambah lama tambah luntur. Lebih-lebih kalau merasa kamu sudah diberkati, disayang-sayang Tuhan, kamu rasanya lebih dari orang lain enggak? Hati-hati. Ini menjadi jerat bagi saudara dan saya. Ini yang menyebabkan hati kita menjadi degil, kotor. Karena kebanggaan, karena perasaan. Kekristenan itu bukan perasaan. Kekristenan bukan pikiran. Kekristenan adalah satu percaya melalui roh, hati. Kekristenan adalah satu ciptaan yang baru. Pengubahan yang baru. Kebangkitan daripada kematian. Kalau agama, saudara, makanya selalu saya katakan, kekristenan itu bukan agama. Bukan sekedar agama. Kekristenan adalah penciptaan yang baru. Kalau agama, saudara, itu pendidikan. Pendidikan hanya mengubah watak orang 30%. Tetapi kekristenan adalah penciptaan yang baru. Berarti mengubah seluruh kepribadian kita. Sebab kekristenan harus mengalami kematian. Baru terjadi kebangkitan. Maka dari itu Maria Magdalena diciptakan baru. Yang dulunya dia perempuan yang tidak ada harganya di dunia ini. Tetapi dengan Yesus dia berharga. Bayangin saudara. Dibandingkan dengan rasul-rasul dia masih mendapatkan apa? Kelebihan. 11 rasul tidak ditemui. Yesus menemui Maria. Jadi berarti di hadapan mata Yesus tinggi mana sama rasul-rasul? Hah? Berharga mana sama rasul-rasul Maria ya Magdalena? Saudara tahu? Engkau di hadapan Allah lebih berharga daripada orang lain. Tetapi jangan sampai saudara merasa sudah dekat. Lalu tidak menganggap orang lain. Maria Magdalena bertemu dengan murid-murid berkata, "Aku ketemu Tuhan." Murid-murid bilang, "Tidak percaya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin." Kenapa? Aku ini rasulnya. Aku ini dipilihnya. Kamu itu perempuan siapa? Perhatiin, saudara. Hati-hati. Saya sendiri belajar dari firman Tuhan ini banyak. Dari siapa? Dari orang sederhana. Dari ibu-ibu. Sebabnya apa? Sebab Alkitab sudah ngajar saya, hati-hati. Jangan sampai hati kita menjadi degil.
Waktu saya khotbah di Ungaran, orang-orang tidak percaya kalau saya sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Itu tidak percaya. Karena apa? Hamba Tuhan pun tidak percaya. Karena apa? Karena pikirnya, aku hamba Tuhan puluhan tahun. Ya tidak pernah tuh ditemui Yesus. Yusa ini ngomongin ngawur. Nah, saya orangnya tidak peduli. Kamu tidak percaya ya tidak apa-apa. Wong belum ngalami. Betul tidak? Saya sakit hati. Tidak. Lah orang belum ngalami. Lah murid-murid rasul-rasul sendiri ya tidak percaya. Apalagi zaman sekarang, modern. Waktu saya khotbah berkata, saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Di gereja ini. Mbok-mbok tuwek. Buta huruf. Di ujung sana. Dia teriak apa? Nggih, leres. Iya, betul. Saya percaya. Dia bilang. Lalu saya jadi kaget toh. Lalu saya bilang, Mbok, kamu percaya? Percaya. Kenapa, Mbok? Aku ngalami 2 kali dikunjungi Yesus. Loh, bagaimana ngunjunginya? Malam hari kamu sembahyang? Oh, enggak. Lalu dia ngomong, jam 3 sore. Lah kemana, Mbok? Ke rumah. Karena rumah saya itu di atas gunung. Sendirian saya di rumah. Saya kalau mau berbakti 4 jam berjalan. Jadi kalau pulang ya 4 jam. Padahal kebaktiannya sore jam 5. Jadi saudara bisa ngerti dia kalau sampai rumah jam berapa? Hah? Tengah malam, saudara. Sendiri. Lalu satu saat dia berkata, aku sedang menyanak nasi. Saya muji-muji Tuhan. Saya tidak merasa kesepian kok. Wong aku ya sendiri, wong anak-anak sama suamiku sudah meninggal, anak-anak sudah di kampung semua. Saya sendiri. Tetangga jauh. Jam 3 ada orang ketok-ketok pintu. Waktu saya buka, londo. Sebab dia kan sudah 50, hampir 55, 60-an. Itu sebab umur saya. Itu taunya orang barat itu londo. Tidak ada orang Inggris, Amerika, Yahudi tidak tahu nih. Kalau barat ya londo. Jadi dia bilang, loh ada londo kesasar. Lalu dibuka dia berkata, bahasa Jawa, cari siapa? Yesus Tuhan mesem. Aku cari kamu. Hah? Cari aku. Ini London mana? Kok ada kenal aku? Wong dia tidak pernah punya kenalan Belanda. Lalu bilang, kamu siapa? Kok cari aku? Tuhan mesem. Aku Yesus. Menyambangi kamu karena aku tahu kamu tidak seorang diri. Kamu bersama dengan aku. Langsung dia menyembah. Dia berkata, Gusti, Engkau kok sayang kepadaku. Aku tidak sendiri. Benar-benar firman-Mu berkata, aku tidak Engkau tinggalkan sendiri. Saudara di kota, saudara tidak pernah dikunjungi. Yesus tahu. Karena kamu senangnya rame-rame. Tidak pernah mau menyendiri bersama dengan Yesus. Karena hatimu tidak rindu kepada dia. Kamu hanya merasa sudah cukup, sudah dekat. Tapi ibu ini dia rindu Yesus. Dia seperti Maria Magdalena, dia tidak merasa dikucilkan. Yang penting bagi dia adalah dia merasakan kasihnya Yesus. Itu cukup bagiku. Dia tidak peduli perbuatan dan pandangan orang lain kepada dia. Tapi dia tahu Yesus mengasihi dia. Rasul-rasul tidak percaya, tidak masalah bagi dia. Yang penting aku sudah ketemu dia secara pribadi. Itu cukup bagiku. Untuk seumur hidupku pun aku tidak akan melupakan dia. Saudara. Dan ibu ini dikunjungi Tuhan 2 kali. Dan bercakap-cakap dengan Tuhan.
Yesus melihat pendidikan saudara. Yesus melihat karunia-karunia saudara. Yesus melihat pelayanan saudara. Yesus melihat hati saudara. Yesus melihat kasihmu, hatimu. Murid-murid melihat bubur kosong. Pulang. Kumpul. Diskusi. Maria Magdalena duduk diam, menangis. Yesus datang. Karena kasihnya yang besar. Dia tidak pernah kehilangan kasih yang mula-mula. Karena dia tidak dihargai. Tidak masalah. Kasih Yesus tidak pernah luntur. Petrus dipilih. Tapi pada waktu menghadapi kesulitan, Petrus menyangkal. Yudas dipilih. Pada waktu ambisinya tidak kesampaian, dia menjual Yesus. Yohanes dipilih, murid yang dikasih Tuhan. Pada waktu Yesus ditangkap, dia melarikan diri. Maria Magdalena, dia tidak melarikan diri. Dia duduk menungguin. Karena dia taunya mayat Yesus tidak ada. Dia segenap hati dicurahkan di situ. Yesus hadir. Yesus berkata, beritahukan kepada Petrus dan orang lain. Oke Tuhan. Tapi mereka tidak percaya. Maka dari itu saudara, kita perhatikan. Jangan merasa bangga. Jangan merasa orang lain kalah dengan engkau. Tapi periksa diri. Periksa diri. Yesus mau kasihmu yang mula-mula tetap ada. Saudara harus menyadari misimu. Bahwa engkau adalah seorang penolong. Bahwa engkau tidak dianggap oleh suami atau orang lain masa bodoh. Yesus memperhatikan engkau. Itu yang penting. Dan orang nanti kalau mereka dalam keadaan murung dan menangis. Yesus akan datang kepadamu. Untuk menjadi penghibur buat mereka. Nah, pilihan bukan karena karunia. Bukan karena pelayanan. Maka dari itu saudara. Kehidupan kekristenan. Memerlukan pengalaman pribadi dengan Yesus. Tanpa kamu mengalami sendiri. Kamu tidak akan mampu menghadapi dunia ini. Karena dunia ini penuh dengan kemunafikan. Tidak ada yang kekal, saudara. Tidak ada. Kecuali Yesus yang kekal. Maka kita harus belajar benar-benar. Dengan dia. Hanya dia yang dapat memuaskan kita. Ibu ini di desa dia jalan 4 jam. Setiap minggu dia harus pergi pulang tengah malam. Di desa tidak ada lampu, saudara. Dia bawa obor sendiri. Sampai akhirnya diberi orang senter. Tapi dia tidak pernah merasa kesepian. Tidak pernah merasa Tuhan. Tidak usah sih Tuhan, kebaktian di rumah kan ya sama saja. Tidak. Dia datang tetap setia. Karena dia merasa apa? Dia harus, itu bagian yang aku harus lakukan. Dia bayar bagian dia. Dan Yesus melihat. Dan Yesus datang. Bayangin saudara. Dia melayani, tidak. Dia cuma pelayanannya apa? Jalan kaki. Loh. Tapi diperhatikan Yesus. Saudara melayani sudah capek-capek. Uangnya keluar. Harta bendanya keluar. Capek pikiran semuanya. Kok tidak ditemu-temui ya? Yesus mengukur hati. Dan engkau harus belajar. Dari yang sederhana. Yesus berkata apa? Yesus mencela mereka. Kedegilan mereka. Sebab Yesus berkata apa? Belajar rendah hati.
Rendah hati adalah mau belajar kepada orang lain. Yang selalu merasa dirinya tidak lebih dari orang lain. Orang lain pasti punya pengalaman yang macam-macam. Coba, saudara. Apa gunanya kalau saya bersaksi lalu saya bohong? Gunanya apa? Wong pembohong tidak masuk surga. Buat apa jadi calo surga? Saudara masuk, saya tidak rugi. Tidak mau saya. Maka dari itu saudara. Kalau saudara dengar kesaksian orang lain yang tidak masuk akal, jangan tidak percaya. Tapi saudara berkata apa? Tuhan, kalau itu benar, tolong si Tuhan, aku ya kepengen ngalami loh. Kan enak toh? Kalau dia tidak benar, tanggung jawabnya dia sama Tuhan. Ya toh? Ya ampuni dong Tuhan. Tapi kalau benar bu aku ngalami loh. Makanya saya kalau ngomong sama anak saya bilang jangan sampai papa ngalami, papa khotbahkan, orang lain ngalami, kamu tidak rugi. Saya bilang, anak kamu harus alami secara pribadi. Sebab ayahmu ngalami, kamu harus ngalami. Makanya saya didik anak-anak dari kecil. Bicara dengan Allahmu. Tuhan ngomong. Kalau tidak ngomong sama kamu, jangan jadi orang Kristen. Rugi. Sebab sekarang ini adalah era zamannya Roh Al-Kudus. Kita harus sadar. Kita tidak kembali lagi zaman kuno. Makanya kalau saya mengajar anak pribadi dengan Yesus. Jangan tanya papa. Konsultasi boleh. Tapi doa dengan Yesus. Kenapa harus begitu? Perhatikan. Zaman kuno, Roh Al-Kudus belum dicurahkan. Kalau orang mau cari kehendak Tuhan, tanya kehendak Tuhan, pergi ke Nabi, ke imam, betul lah? Tapi zaman sekarang, Roh Al-Kudus sudah dicurahkan dan tiap-tiap orang punya Roh Kudus di dalam hati. Kenapa kamu kembali zaman kuno? Ada apa-apa? Cari hamba Tuhan, Pak. Balik mundur apa maju? Mundur. Harus maju. Kamu harus sadar. Roh Kudus sudah diberikan. Yesus sudah berkata, roh yang aku berikan, yang aku kirim atas namaku. Bapa mengirim atas namaku. Dia akan tinggal di dalam kamu dan kamu mengenal dia. Dan dia akan menolong kamu, memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ngapain kamu pusing-pusing? Saya didik anak-anak saya. Dan anak saya bilang, alami dewek. Makanya dia kalau ada apa-apa, dia langsung. Kalau Tuhan sudah bilang, oke. Baru dia ngomong, Papa, aku berdoa. Tuhan bilang, oke. Papa harus siap. Jadi saluran berkat. Sebab aku masih di bawah orang tua. Nah, wah, kalau sudah digituin, saya jadi kayak orang dipepet. Anak-anak saya tuh nakal-nakal loh. Nakal-nakal dalam hal ini. Salah satu ini Denny, yang sekarang turut saya. Sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan. Jadi saya bilang, kamu ikut sama papa. Suatu saat dia bilang, aku sekarang Tuhan bilang, kalau engkau sudah aku lantik menjadi hambaku, aku akan genapi apa yang aku janjikan. Wah, dia bilang, kapan Tuhan? Sebentar lagi. Nah, pada waktu dia bilang, Tuhan bilang, sekarang. Dia langsung nemuin saya. Papa, siap apa? Jadi saluran berkat. Loh, berkat apa? Tuhan mau ngasih mobil aku. Mobil sudah ada. Buat apa? Enggak, ini Tuhan ngasih tanda. Kalau aku sudah jadi hambanya, hari itu juga, minggu ini aku diberi mobil. Mobil apa? Honda Civic. Modelnya kayak apa? Tidak ada buntutnya. Terus, warnanya apa? Biru muda. Kalau tidak ada, bukan dari Tuhan. Waduh, aku bilang, kamu kok ada aneh-aneh sih, Den? Oh, Tuhan yang ngomong, bukan. Ya, saya yang ngajari sendiri, dihadapin gitu, jadi bagaimana? Pepet saya. Saya langsung lapor, oke? Saya akan lapor, saya ganti lapor sama bos saya. Tuhan, ini ngomong. Iya. Mau kasih? Iya. Melalui aku? Iya.
Ya sudah. Ya mana? Saya tinggal nodong. Mana? Berkati. Ya saya tinggal gitu toh. Tunggu minggu ini. Oke, minggu ini saya bilang saya cuma punya waktu 1 hari Senin. Tidak lebih. Lusa, berangkat Papa. Tuhan bilang apa? Hari ini Tuhan beri. Oke, ayo cari. Dari pagi sampai sore jam 4 gak ada. Nah saya orangnya rileks loh. Saya bilang, mana? Dia bilang, biarkan. Kan belum habis waktunya. Dia bilang, oke, sudah 4:30. Showroom sudah mau tutup. Ini sudah muter seluruh Bandung. Mana? Terus dia diam. Dia diam sembahyang tapi. Tuhan, engkau yang buktikan. Bukan aku. Dia ngomong. Tuhan berkata di jalan Kalipah Apo. Aku bilang, oke, ayo ke sana. Sana saudara. Sepanjang jalan, tidak ada. Tinggal di ujung, mana ada showroom lagi, tidak ada. Tuhan bilang, ada. Sudah lewat ini. Berhenti saya. Mana sih ada? Ada showroom di pojokan. Saya masuk. Saya bilang, punya Honda? Oh ada Pak. Di dalamnya paling ujung ada Honda Civic buntung warna biru. Wah kaget aku. Loh, ini mobil masuk kapan? Baru tadi siang Pak. Mau tutup ini dikirim orang sini punya saya. Langsung dia bilang, ada enggak? Ada. Warnanya biru tuh. Iya, satu-satunya. Waktu saya beli, dia bilang, ya sudah, Tuhan berang. Aku berikan. Saya sampai geleng-geleng. Tuhan luar biasa. Padahal dia belum kerja apa-apa. Saya bilang, Tuhan ini berkat buat siapa? Tunggu. Setelah Tuhan bilang, belikan. Buat siapa? Anakmu. Jadi berkat segini banyaknya ini. Buat dia? Iya. Nah saya jongosnya tidak bisa apa-apa. Kalah sama dia. Saya bilang, aduh Tuhan. Kok kamu sayangnya? Iya, supaya kamu tahu. Kristenan perlombaan. Biarpun saya ayahnya, dia anakku. Kadang-kadang Tuhan tunjukkan, loh, aku lebih sayang dia daripada kamu. Tahu nggak? Nah, jadi kita selalu harus waspada, saudara. Supaya jangan sampai kita merasa bangga, merasa sombong, tinggi hati seperti murid-murid. Ajarkan di dalam keluargamu. Supaya mereka mengasihi Yesus. Dan kita kerap kali bisa berubah enggak? Kasih kita. Bisa. Maka dari itu harus belajar terus menerus. Baik dari anak, baik dari pembantu, baik dari istri, suami, dari saudara yang lain. Supaya kita tahu. Kalau kita mulai dibiarkan Tuhan. Seperti rasul-rasul ini. Pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita. Sebab segala perkara dilakukan oleh Tuhan pribadi. Coba kesaksiannya ibu tadi perhatikan. Ayahnya keras kayak begitu. Dia takut. Tapi akhirnya dipepet sedemikian rupa sehingga bapaknya sendiri yang buka pintu dah. Ya dah. Akhirnya toh dia bisa ngomong. Yang ngomong juga harus dia. Karena apa? Tuhan itu sudah menetapkan. Jangan takut, jangan khawatir. Allah sanggup lakukan segala perkara. Orang yang kamu takuti, orang yang membenci kamu sekalipun. Dipepet Allah. Mesti harus menyadari bahwa anakmu aku lebih mengasihi daripada kamu. Maka dari itu saudara, engkau jadi perempuan jangan kecil hati. Allah tetap mengasihi dan menghargai engkau. Yang penting adalah lakukan bagianmu. Allah akan meninggikan kamu kalau kamu merendahkan hati. Jangan rendah diri. Orang rendah diri itu sombong. Sebab ternyata orang rendah diri selalu gampang kesinggung. Kalau diomongi sedikit, memangnya aku tidak bisa.
Loh, lah belum sudah ngimani, aku tidak isa. Tak bisa, saudara. Rendah hati, mengasihi Yesus. Tak usah takut. Yesus akan meninggikan kamu pada waktunya. Orang lain akan berkata apa? Iya benar toh. Orang laki itu biasa. Biarpun dia salah, tak mau dia bilang, maaf ya, enggak. Tapi kalau dia sudah mulai baik, itu ngaku, ngerti yo. Jarang orang suami bilang, aduh maaf ya yang. Dah, jarang, saya ya jarang. Dulu, setelah Tuhan berkata, belajar rendah hati Yusa. Mulai dari mana Tuhan? Terhadap istrimu. Kalau salah yang aku. Oh ya. Kalau dulu saya salah pun merasanya menang terus. Tapi kalau saya sudah tahu salah, ya cara baik bagaimana? Ya sudahlah, baik-baik. Ya tanya-tanya, ya apa? Itu sudah, itu namanya sudah aku. Engkau harus tahu. Tapi kalau sekarang, kalau saya tahu salah, ya sudah mulai matanya kaca-kaca. Waduh, salah ini. Saya tanya Tuhan, Tuhan aku salah. Salah. Kamu tidak ngerti dia. Tidak mau rendah hati. Oh ya. Ya masuk kamar saya ikuti. Sorry ya yang, aku salah. Kok nangis kenapa? Habis kamu sih gini. Ya. Udah bar, kalau gitu tambah sayang toh. Dia bilang, lah iya, kamu dulu kok tidak sih nyakiti hati. Kalau sekarang kok mau. Loh, Tuhan berkata rendah hati. Sehingga di rumah tangga itu selalu ada damai, sejahtera. Tidak ada apa-apa, saudara. Jangan disimpan. Ditunggu. Bapaknya gengsi, kamu tambah. Loh, terus terang ibu-ibu ini punya gengsi enggak toh? Gengsi ya gengsi, dah. Diam ya diam. Kuat-kuatan. Ya, tidak bisa, saudara. Sekarang semua indah. Di dalam Yesus luar biasa. Sebab Yesus sudah berkata, kau di dalam kekristenan harus mengalami kematian. Yang mati apanya? Akunya ini loh mati. Orang mati itu dikeploki diam saja. Hah? Iya. Lah kamu dikeplok reaksi enggak? Hah? Out reaksi. Nah itu masih hidup. Harusnya ya sudah keplok. Aku sudah mati kok. Ya tidak terasa toh. Nah harusnya gitu. Tapi di situ Yesus akan menyatakan kemuliaan. Yesus diangkat jadi raja di atas segala raja. Melalui apa? Kematian. Sebelum dia mati, Yesus belum ngomong, sudah genap, gak bisa. Kegenapan harus dibayar dengan nyawa. Saudara tahu? Nyawa. Maka perhatikan. Yohanes 3:16 bilang apa? Hah? Itu yang kamu ngapal lah? 1 Yohanes 3:16 kamu hafal enggak? Isinya apa tahu enggak kamu? Enggak tahu dah? Nah iya yang mbok apalke yang enak-enak tok. Baca 1 Yohanes 3:16 sama, cuma ditambahi 1. Yohanes 3:16, Yesus mati buat kita. Dosa kita diangkat oleh Yesus. 1 Yohanes 3:16 itu untuk saudara. Itu ingat. Apalin. Yang diapalkan belakangnya apa? Demikianlah juga kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk. Nah itu yang harus diapalin. Jadi kamu murid Yesus. Yesus mati untuk isi dunia. Kamu mati untuk siapa? Lah jadi kalau sebelum saudara. Untuk suami dulu enggak? Untuk istri dulu enggak? Untuk anak dulu enggak? Iya, di rumah tanggamu dulu. Jadi kamu mati untuk menyerahkan nyawa untuk keluarga dulu. Nyerahin nyawa, mati enggak seperti Yesus? Mati lah. Orang mati diomongi bisa enggak? Ngawur. Orang mati diomongi bisa enggak?
Orang mati diajak ngomong bisa enggak? Bisa. Dia enggak nyaut. Dia enggak reaksi. Ya, Mbak? Kalau enggak percaya orang mati kamu ngomong, aduh ya, kamu kok tinggal aku. Bisa enggak? Bisa. Tapi yang mati reaksi enggak? Enggak. Lah, kamu harus menyerahkan nyawa. Berarti kamu harus mati. Jadi kalau kamu diomongin, kamu. Harusnya biar apa? Reaksi enggak? Harusnya. Enggak toh? Tapi kamu? Nah, jadi sudah nyerahin nyawa apa belum? Nah, salah. Yesus tidak minta kamu seperti Yesus nyerahin nyawa untuk isi dunia. Untuk keluargamu dulu. Loh. Oh, jadi aku harus mati untuk orang lain, Tuhan. Iya. Saudaramu, iya. Lalu, bagaimana Tuhan? Dia seperti aku. Keplok. Diam. Diludahi. Diam. Mau mati yuk. Nah, kamu yang situ dimaki. Kamu perempuan ini. Diam. Mau mati yuk. Nah, kamu ngomong sendirimu. Bisa, kamu sudah mati. Jadi dia ngomongin, kamu hamba Tuhan model apa? Sudah mati yuk. Betul dah? Nah, nanti kalau ternyata dibangkitkan, loh, kok tidak mati? Nah, ditinggikan Allah. Loh. Suami-suami, kalau kamu sudah mulai, Tuhan aku mau, 1 Yohanes 3:16. Nah, di Muhammad itu. Suaminya bilang, kok mesem-mesem terus nambah? Sudah mati ya. Kamu diajari gitu? Iya. Oh. Lalu setelah 1, 2, 3 kali terus diem. Suami bingung enggak? Kok berubah kamu? Sudah mati ya. Oh. Lalu akhirnya dia memperhatikan orang mati atau orang mati yang memperhatikan orang hidup? Hah? Yang mati yang memperhatikan yang hidup atau yang hidup yang memperhatikan mati? Hah? Yang hidup merhatiin yang mati. Dihias-hias supaya jadi bagus enggak? Dikasih minyak supaya wangi enggak? Dikasih pakaian bagus enggak? Itu kamu. Kalau kamu mau mati, yang hidup, yang merasa dirinya hidup akan memperhatikan kamu. Dan kamu akan dimuliakan. Digotong-gotong enggak? Kamu yang gotong atau kamu digotong? Nah, sekarang ini kamu yang gotong atau kamu digotong? Saudara mau? Engkau sekarang jadi penolong. Gotong. Matikan. Kamu bakal digotong-gotong. Ditinggikan. Diangkat. Loh, mati malah ditinggikan, Pak. Iya. Dihiasi. Iya. Bahkan ditangisi. Betul? Disesali. Kenapa kok aku dulu berbuat begitu? Maka dari itu, saudara, Yesus berkata, rendahkan hatimu, kau akan ditinggikan. Jangan takut, jangan khawatir. Engkau tidak seorang diri. Kau bersama dengan Yesus.